Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham-saham di sektor komoditas yang memang dalam satu minggu terakhir ini masih bergerak naik. Untuk melihat bagaimana potensinya minggu depan. Dan video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang saat ini masih sideways dan saat ini berusaha untuk break dari resisten dan mulai bergerak uptrend kembali. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham SEM. Saham SEM hari Jumat kemarin ditutup naik 10% lebih ke harga 384. Bisa kita lihat di grafik. Walaupun naik sangat tinggi 10% lebih, secara tren SEM saat ini belum bergerak tren. Bisa kita lihat, secara tren sebenarnya SEM saat ini masih downtrend, tapi beberapa bulan terakhir ini, dari bulan Januari, terlihat sudah mulai berhasil bergerak sideways setelah menyentuh support di harga 310. Jadi pada saat menyentuh support di harga 310, SEM berhasil rebound, tapi bisa kita lihat, berusaha untuk naik di atas resisten di EMA 50, gagal break, turun kembali, belum sempat menyentuh harga 310, SEM sudah mulai rebound dan saat ini mencoba naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi terlihat ini sudah terbentuk pola high low. Jadi mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi apabila teman-teman melihat saham-saham komoditas sudah naik sangat tinggi dan takut untuk mengejar di harga atas, SEM masih bisa teman-teman pantau pergerakannya. Saat ini baru mencoba untuk bergerak trend. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak sideways, saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan 10% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga 2 hari terakhir ini jika kita lihat mulai masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SEM masih ada potensi minggu depan untuk lanjut naik menuju target terdekat di harga 400 sampai garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 412. Dan bisa kita lihat sebelumnya juga berhasil rebound saat menyentuh harga 400, gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, bisa hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 366, atau mau take profit apabila terlihat gagal break dari resisten ini di 400 atau 410 masih bisa untuk swing trade. Jadi apabila teman-teman take profit, tunggu kembali di garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena kenaikan ini belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50, teman-teman tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi di sekitar harga 368 sampai 70, apabila SEM turun kembali mengetes harga ini masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Selanjutnya saya menganalisa saham HIL. HIL hari Jumat kemarin juga naik 1% lebih ke harga 1085. Bisa kita lihat di grafik, HIL saat ini masih berada di sekitar garis EMA 50 dan 150 yang saat ini masih berupa supportnya. Untuk garis EMA 150 di sekitar harga 1065, garis EMA 50 di sekitar harga 1080. Sedangkan untuk resistennya bisa kita lihat tetap di harga 1100. Harga 1100 dari bulan Februari mencoba untuk ditembus HIL selalu gagal break. Malah sempat berada di bawah garis EMA 150 dan sempat mendekati support psikologisnya di harga 1000, jadi sempat turun ke harga 1010. Jadi secara tren HIL masih sideways dan masih berada di atas support ini, jadi secara tren masih aman. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 1% lebih kemarin terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing bisa kita lihat satu minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham HIL. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali HIL juga selalu turun kembali mengetes support ini. Jadi sebaiknya tunggu di sekitar harga 160 sampai 1060 sampai 1065 untuk entry-nya. Dan bisa swing trade dengan target terdekat di harga 1100 atau memang mau hold terus selama masih berada di atas garis EMA 150 pun masih oke. Karena apabila berhasil break dari harga 1100, HIL berpotensi lanjut naik mengetes support berikutnya di 1150.
Jadi karena sideways dan masih berada dekat dengan garis EMA 150, here lebih enak untuk di swing trade. Berikutnya saya menganalisa saham Akra. Akra hari Jumat kemarin ditutup naik 0,67% ke harga 755. Tapi bisa kita lihat di grafik, secara tren Akra saat ini trennya masih bergerak sideways dan terlihat masih gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 di sekitar harga 770, garis EMA 150 di sekitar harga 775. Jadi bisa kita lihat teman-temannya di satu sektor yang sama seperti Medco dan Elsa sudah berada di atas garis EMA 50 dan 150 dan kenaikannya sudah naik lumayan tinggi, tapi Akra saat ini trennya masih sideways. Jadi bisa teman-teman pantau karena saat ini harganya belum naik tinggi dan masih berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Untuk supportnya saat ini masih di harga 750. Dan di bawah harga 750 ada support berikutnya di harga 700. Jadi secara tren Akra memang belum bagus trennya karena secara tren jangka menengah masih downtrend. Beberapa hari terakhir ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan garis EMA 50 masih berada di bawah garis EMA 150. Tapi karena harga minyak dunia masih terus bergerak naik, saya lihat Akra masih ada potensi untuk dibuat naik minggu depan. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga 2 hari terakhir ini masih masuk akumulasi. Dan jika kita lihat selama 2 minggu terakhir ini secara keseluruhan asing masih akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, bisa wait and see dulu, tunggu break dari garis EMA 50 dan 150 baru entry untuk lebih amannya karena lebih memastikan trennya akan mulai uptrend, atau teman-teman bisa swing trade. Tapi ingat, apabila kita beli di sekitar support 750, resikonya lebih besar karena apabila supportnya terlewati, Akra berpotensi lanjut downtrendnya ke harga 700. Ya teman-teman bisa wait and see, bisa spekulatif buy di sekitar harga 750 atau support saat ini yang beberapa kali masih menahan penurunan dari saham Akra dengan target jangka pendek di harga 775 sampai harga 800 untuk trading jangka pendek atau swing trade. Jadi teman-teman bisa buat trading plan masing-masing, mau tunggu dia trennya aman dulu, break dari garis EMA 150 buat teman-teman entry dengan target di 800 sampai 850 untuk trading apabila berhasil break atau teman-teman entry pada saat breakout. Karena apabila berhasil break, Akra akan mulai bergerak uptrend. Selama masih gagal break, Akra belum uptrend dan berpotensi untuk turun kembali menuju support di 700. Berikutnya saya menganalisa saham Kalbe. Kalbe hari Jumat kemarin masih naik 2% lebih ke harga 1640. Dan secara tren bisa kita lihat, Kalbe saat ini trennya masih bergerak sideways dan masih berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Yang dalam 1 minggu terakhir ini jika kita lihat Kalbe masih kesulitan untuk break dari resisten ini. Karena di atas garis EMA 50 saat ini sekitar harga 1630 masih ada satu resisten di sekitar harga 1650. Dan di bawahnya bisa kita lihat support di EMA 150 masih kuat menahan penurunan dari saham Kalbe yang saat ini di sekitar harga 1570. Jadi masih sangat layak untuk di hold karena masih berada di atas garis EMA 150. Dan Kalbe juga masih bisa pantau karena apabila berhasil break dari garis EMA 50, Kalbe berpotensi untuk bergerak uptrend kembali dengan target terdekat di harga 1700. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Dan menariknya bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi saham Kalbe dengan jumlah yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi untuk teman-teman sebelum punya saham Kalbe menurut saya masih bisa di hold selama masih berada di atas garis EMA 150. Dan apabila teman-teman mau trading jangka pendek dan sudah mempunyai saham di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Kalbe dalam 1 minggu ke depan masih kesulitan untuk naik di atas harga 1700. Karena beberapa kali bisa kita lihat menyentuh harga 1700, Kalbe masih gagal break. Terakhir saya menganalisa saham ASI. Saham ASI hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 5.625. Dan bisa kita lihat di grafik secara tren ASI saat ini juga masih bergerak sideways. Sebelumnya sempat naik mendekati resisten di harga 6.000, ternyata dibuat turun. Padahal pada saat itu baru keluar sentimen positif berupa laporan keuangan yang membaik atau lebih baik daripada tahun sebelumnya, plus ada rencana untuk bagikan dividen. Tapi malah
berita ini dibuat untuk jualan di harga atas. Setelah jualan mendekati harga 6.000, ICE terus bergerak turun dan sempat berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi hari Jumat kemarin bangkit kembali dan candle masih berada tepat di garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 50 dan 150 masih berupa support karena belum terkonfirmasi break oleh saham ICE. Jadi saat ini garis EMA 50 dan 150 tepat di harga 5.600. Dan untuk resisten masih di harga 6.000. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga masih terus masuk akumulasi saham ICE dengan jumlah besar. Bisa kita lihat pada tanggal 1 dan 2 kemarin pada saat penurunan asing malah masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi asing memanfaatkan penurunan ini untuk beli di harga bawah. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ICE juga masih sangat layak untuk di hold. Kita bisa perhatikan pergerakan asing di saham ini selama asing masih melakukan akumulasi besar dan belum terlihat melakukan distribusi. ICE saya lihat masih ada potensi untuk balik kembali ke harga 6.000. Jadi masih ada potensi untuk mengetes resisten ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil mempunyai di sekitar garis EMA 50-150 ini, bisa swing trade dengan target take profit di harga 6.000 apabila memang masih gagal break. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.